Halo guys, mohon dibantu like, dan yang baru bergabung tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menikmati. Pada episode yang sebelumnya, Qin telah berhasil memurnikan darah Guntur dengan bantuan air ajaib. Tidak hanya itu, sejumlah besar kekuatan murni dan sejati, meridian di tubuh Qin secara bertahap melebar tanpa dampak aktifnya. Pada awalnya, kultivasi Qin telah mencapai kemacetan dan perlahan mulai membaik. Selain menyerap ki sejati dalam cairan kolam ajaib, Qin juga meminum pil demi pil. Beberapa dari pil ini digunakan untuk mengkonsolidasikan kultivasi, beberapa untuk menembus kemacetan, dan beberapa untuk menjadi kuat. Semua jenis pil ditelan oleh Qin selama itu efektif. Karena kultivasi Wuzun tingkat 6 benar-benar menindas. Tujuan Qin bukan hanya untuk mencari di area Wuzun, tetapi untuk bersiap memasuki area yang lebih dalam. Pada saat itu, yang dia temui hanyalah 7 tingkat master dari Marshal King, dan bahkan Ding Qianqiu, leluhur dari dinasti Qian yang agung. Sekarang, dia bahkan tidak bisa berurusan dengan Raja Tangan Darah. Begitu dia bertemu dengan seorang ahli seperti Ding Qianqiu, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali dan akan dibunuh. Inilah yang tidak ingin dilihat Qin. Sejumlah besar ki eksotis memasuki tubuh Qin dengan gila-gilaan, yang memperkuat laut ki dan meridian Qin. Pada saat yang sama, Qin menyerap cairan kolam ajaib, ada juga kristal ajaib di tangannya, yang terus-menerus diserap. Kristal ajaib dalam ki yang kaya dengan cepat diserap olehnya, dan akhirnya berubah menjadi kristal putih, dihancurkan menjadi tumpukan bubuk. Dibandingkan dengan ki sejati dalam cairan kolam ajaib, ki asli dalam kristal ajaib lebih murni dan lebih baik diserap. Sejumlah besar ki sejati mengalir masuk, dan formula Kaisar Dewa 9 Bintang benar-benar menunjukkan kekuatannya saat ini. Dengan ki murni yang cukup, Qin bahkan dengan jelas merasa bahwa kultivasinya meningkat. Tidak berlebihan untuk meningkatkan kultivasinya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setengah hari kemudian, Qin hanya merasakan kejutan di lautan Qi. Pada saat yang sama, ada rasa sakit di meridiannya, dan kemudian terdengar bunyi klik. Kekuatan aslinya di lautan Qi hampir menjadi lebih bermartabat pada saat itu. Perasaan kuat Qin menjadi semakin jelas. Wajah Qin tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Dia tahu bahwa dia telah menembus puncak tahap ke-6 dan melangkah ke alam Marshal King. Raja setengah langkah Wu adalah daerah aliran sungai di alam Marshal King. Marshal King, berbeda dari Wuzun dan Wusong, melambangkan transformasi prajurit dari kekuatan murni menjadi alam. Ketika seni bela diri menerobos Marshal King, mereka sering perlu memahami konsepsi artistik seni bela diri, dan kemudian menerobos setelah konsepsi artistik seni bela diri mencapai tingkat tertentu. Ini adalah proses yang sangat panjang, sehingga banyak prajurit akan memasuki apa yang disebut Raja Seni Bela Diri Setengah Langkah. Di ranah ini, kekuatan sebenarnya dari pemuja bela diri telah ditingkatkan hingga ekstrim. Mereka hanya dapat mencoba mengubah struktur kekuatan sejati dan mengubah kekuatan sejati menjadi lebih mengerikan. Kedua, di ranah ini, prajurit perlu terus-menerus memahami konsep artistik seni bela diri dan Taoisme. Hanya ketika dia mencapai tingkat tertentu dalam konsep artistik seni bela diri dan Taoisme, dia secara alami akan melangkah ke alam Marshal King. Bagi seniman bela diri lainnya, ranah Raja Banbu adalah ranah transformasi mereka. Namun, bagi Qin dia adalah puncak peringkat ke-8 Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya. Komposisi senyuan dan pemahaman tentang konsep artistik seni bela diri telah mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Oleh karena itu, dalam pandangan Qin, hambatan yang membatasi seniman bela diri lainnya tidak ada sama sekali. Jadi meskipun dia tahu bahwa kultivasi tidak selesai dalam semalam, Qin tidak berhenti setelah dia menerobos setengah langkah Marshal King. Sebaliknya, sejumlah besar kristal ajaib muncul di tangannya dan terus berlatih dalam cairan kolam ajaib. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kekuatan sejatinya ke puncak setengah langkah Marshal King. Seiring berjalannya waktu, Qin secara bertahap memasuki kondisi kultivasi tanpa benda asing.
Dia tidak tahu berapa lama. Dia terus menyerap ki asli dalam cairan kolam ajaib dan terus meningkatkan kultivasinya. Ketika meridian yang diperluas di tubuhnya sekali lagi diperkaya oleh kekuatan nyata yang kuat, Qin Chen sekali lagi merasakan adanya kemacetan. Qin Chen tahu bahwa dia telah mencapai puncak setengah langkah Marshall King. Tapi Qin Chen masih belum bangun, atau terus berlatih di cairan kolam ajaib, berencana untuk melangkah ke alam Marshall King. Sejumlah besar kekuatan sejati terkondensasi di meridian, dan siap untuk berubah menjadi senyuan di bawah dorongan debu Qin. Pada saat yang sama, pikiran Qin Chen menyadari banyak konsep seni bela diri yang pernah dia pahami. Dalam harapan Qin Chen, dia telah memiliki pengalaman menerobos Marshall King. Kali ini, akan sangat mudah untuk menerobos Marshall King. Tetapi ketika Qin Chen benar-benar melakukannya, dia menemukan masalah yang sangat serius. Karena dia tidak memiliki perasaan menerobos. Apa yang sedang terjadi? Qin Chen mengerutkan kening dalam sekejap. Sebenarnya, pemahamannya tentang banyak konsep artistik telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Jika tidak, Zhuo Qingfeng dan rekan-rekannya tidak akan berhasil menembusnya. Namun, ketika dia mencoba memahami konsep seni bela diri yang dia kuasai di kehidupan sebelumnya, dia tidak berpengaruh. Dan itu bukan hanya persepsi tentang konsep seni bela diri, tetapi juga mengalami kesulitan dalam proses mengubah kekuatan sejati Qin Chen menjadi yuan nyata. Setiap kali yuan asli akan terbentuk, ia akan runtuh. Qin Chen akhirnya berhenti berlatih. Dia tahu bahwa situasi seperti itu telah terjadi. Itu benar-benar masalahnya sendiri. Mengapa saya tidak bisa menembus Marshall King tingkat ke-7? Qin Chen berdiri dengan kerutan di alisnya. Dia telah mengembangkan semua jenis konsep seni bela diri yang telah dia lihat di kehidupan sebelumnya. Segala macam makna pedang memenuhi pikirannya, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa membuatnya merasa seperti terobosan. Jika dia tidak bisa menembus Marshall King, apalagi yang akan dia bicarakan tentang kembali ke Wuyu untuk membalaskan dendam Shangguan 11R dan Feng Xiaoyu? Apa alasannya? Tenggelam dalam hati, Qin Chen benar-benar jatuh ke dalam persepsi. Dan ketika Qin Chen berlatih dalam kesunyian, dia berada di gua lain. Sementara itu di kejauhan, tumpukan batu pecah, raja tangan berdarah keluar dari atmosfer teror, dan keluar dari puing-puing. Matanya dingin, seluruh tubuhnya mendidih dengan darah, tetapi wajahnya sangat marah. Sialan, sudah dekat. Hanya sedekat itu. Raja tangan darah itu gemetar karena marah dan tertekan. Dia telah memurnikan kristal ajaib dan cairan kolam ajaib dari Yao Zengshu dan lainnya. Apa yang membuatnya bersemangat adalah bahwa dengan pemurnian kristal ajaib, dia telah menghentikan kultivasinya selama bertahun-tahun, dan sebenarnya mengalami peningkatan yang signifikan. Tapi ketika dia hendak menembus pertengahan tingkat ke-7, kristal ajaib dan cairan kolam ajaibnya semuanya dikonsumsi. Menjijikan, jika kamu memberiku lebih dari 100 kristal ajaib, tidak bahkan jika hanya beberapa lusin, rajaku pasti bisa melangkah ke tengah-tengah tahap ke-7, tapi sekarang, sial, ini sedikit lebih buruk. Sebuah ledakan, bagian depan gua bergemuruh, semburan puing beterbangan di seluruh langit. Tapi ini bukan tanpa panen. Setelah menyerap begitu banyak kristal ajaib, yuan asli di tubuh raja telah banyak terkondensasi. Meskipun dia belum melangkah ke tengah tingkat ke-7, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika aku bertemu Qin Chen lagi. Sekilas penglihatan, tangan darah Wang Emoyu meledak dari pembunuhan yang kuat. Dan saat tangan berdarah itu tertekan dan marah. Di luar runtuhan istana, sekelompok jenius dari 7 dinasti sedang berdiri di sini menunggu, cemas. Tiba-tiba, sebuah pita jatuh, nafas yang tebal, seluruh tubuh memancarkan bau yang mengerikan dari sosok itu, dengan cepat jatuh. Di mana orang-orang Zhou Sengshu dari dinasti Long Yuan? Dia adalah orang kuat dari Marshall King. Nafas senyuan penuh teror. Prestasinya mirip dengan Raja Tangan Darah, mencapai puncak tahap awal tingkat ke-7. Itu Luokong, raja tak tertandingi dari dinasti Long Yuan. Kenapa dia datang? Apakah Yao Zengshu memberitahu Marshall King yang kuat dari dinasti Long Yuan? Kerumunan terkejut dan terkejut.
Kenapa, kamu tidak bicara? Niat membunuh dingin menyebar, dan para prajurit dari 7 dinasti semuanya mengalami kesulitan bernapas, dan wajah mereka pucat. Saat itu, seringai acuh tak acuh tiba-tiba datang, dan kemudian, Shua, Streamer lainnya jatuh. Dia juga orang yang kuat dari Marshal King. Tuan Handao. Seru para prajurit dinasti Yuan, menunjukkan kegembiraan satu persatu. Itu Hanbing Wang Handao, Marshal King dari dinasti Yuan. Ketika dia jatuh ke tanah, hawa dingin tiba-tiba menyebar. Seluruh runtuhan istana tampaknya telah turun lebih dari 10 derajat begitu saja. Handao, apakah kamu juga di sini? Ucap Luo bermekaran dingin sambil mengernyit untuk melihat ke atas. Handao, Raja Es, memasuki jalan dengan ide pedang es, dan mencapai puncak dengan teknik pedang satu tangannya. Dari segi kekuatan, tidak ada yang tahu siapa yang lebih baik darinya jika dia tidak bertarung dengannya di gosong. Hehe, kamu boleh datang, tapi aku tidak boleh datang. Raja Es memiliki senyum tipis, tetapi senyumnya sangat dingin, membuat seluruh tubuh orang kedinginan. Jalan ringan Raja Luokong yang tiada tara, saya hanya kecelakaan, dinasti Yuan benar-benar akan mengirim Anda untuk datang ke sini, dengan bakat Anda untuk datang ke sini, saya khawatir beberapa keuntungan tidak sebanding dengan kerugiannya. Belum tentu. Raja Es tertawa, saya mendengar ada banyak kristal ajaib yang muncul di sini. Anda juga tahu bahwa ada banyak bahaya di tempat rahasia surga dan kejahatan. Warcraft darah menjadi liar, dan ada begitu banyak orang kuat. Kami ingin untuk memiliki terobosan petualangan, dan kesulitannya tidak rendah. Jika benar-benar ada banyak kristal ajaib di sini, kita bisa melangkah ke tingkat ke-7 dari panggung, dan kemudian kembali ke kedalaman kerajaan iblis. Daripada membuang-buang waktu, kita akan mendapatkan lebih banyak, kan? Raja Es memandangi Raja Luokong yang tak tertandingi sambil tersenyum. Jika dia tidak tahu bahwa ada keuntungan seperti itu, dia akan datang ke sini. Di dinasti Long Yuan, Luokong bukanlah Marshal King yang sangat diperlukan. Dengungan dingin, Raja Luokong yang tiada tara tidak lagi omong kosong, melihat ke pintu masuk reruntuhan istana, tubuh dalam sekejap, langsung tersapu ke dalamnya, menghilang. Ini adalah istana runtuhan dengan banyak kristal ajaib, seperti yang kamu katakan dalam pesanmu. Setelah Raja yang tiada tara pergi, Raja Es bahkan memandangi para prajurit dinasti Yuan dan bertanya dengan suara yang dalam. Sebelum Raja Darah Kering, kami menemukan sejumlah besar istana di bawah Raja Es. Sayangnya, kami memiliki banyak dari mereka di reruntuhan Raja Es sebelum kami menemukannya. Raja Tangan Darah. Kamu harus memiliki kemampuan untuk merampok barang-barang dari dinasti Yuan. Jika kamu membiarkan aku bertemu dengannya, kamu harus memuntahkannya. Murid menyusup, Raja SMOU meledak, menyemburkan hawa dingin yang menyesakkan. Ayo masuk juga. Dalam sekejap, Raja S berhenti berbicara omong kosong. Di bawah kepemimpinan para prajurit dinasti Yuan, dia juga menjarah reruntuhan, hanya menyisakan murid dari 7 dinasti lainnya yang menunggu dengan cemas. Tapi mereka tidak menunggu lama. Pita cahaya datang berturut-turut. Tuan Juli Wang, Tuan Jin Huang, seorang guru terkenal, semuanya adalah 7 tingkat Marshal King, datang ke reruntuhan satu demi satu. Awalnya, di daerah Husun, Marshal King jarang terlihat, namun karena tersebarnya berita kolam ajaib, ke-7 dinasti semuanya mengirimkan Marshal King. Tentu saja, selain mencari harta karun di sini, orang-orang kuat ini juga ingin melindungi para murid berbakat dari dinasti mereka sendiri. Lagi pula, orang-orang dari 7 dinasti juga telah diberitahu bahwa Shen Mengchen dari dinasti Daqian dan Heng Tianxiao dari dinasti Dayong, 2 talenta teratas dari 10 pemula teratas di tanah 100 dinasti, telah terbunuh. Kejeniusan seperti itu juga merupakan harta karun di 7 dinasti, dan itu merupakan kerugian besar bagi salah satu dari mereka. Setelah mengetahui bahwa Raja S dan yang lainnya telah memasuki reruntuhan sebelumnya, Marshal King, bersama murid-muridnya, menjarah runtuhan satu demi satu karena takut melambat. Jika kamu berani membunuh putraku Wang Tianxiao, aku pasti akan menghancurkannya.
Marshal King, yang datang ke dinasti Dayong, membenarkan berita jatuhnya Wang Tianxiao dari murid dinasti Dayong yang masih hidup. Dia sangat marah sehingga dia menembak selokan yang panjangnya lebih dari 10 kaki di tanah dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pembunuh. Jauh di dalam runtuhan istana. Karena dia tidak bisa menembus Marshal King, Qin Chen, yang tersesat dalam meditasi, tiba-tiba membuka matanya. Jadi begitu. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama dan berlatih berkali-kali, Qin Chen akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa menembus Marshal King. Karena pengalaman hidup saya sebelumnya, meskipun pemahaman saya tentang seni bela diri telah mencapai tingkat yang sangat dalam, itu tidak dapat dikenali oleh kehendak langit dan bumi. Ketika seorang prajurit menerobos Marshal King, dia sering menggabungkan langit dan bumi setelah mencapai pemahaman yang mendalam tentang seni bela diri, dan mengintegrasikan dirinya dengan ki sejati dari langit dan bumi, untuk mendapatkan transformasi, dan kekuatan sejati dalam tubuh secara alami berubah menjadi elemen sejati. Dengan kata lain, proses sublimasi persepsi seni bela diri semacam ini sangat diperlukan. Hanya dengan cara ini seni bela diri dapat memasuki alam misterius, dikenali oleh kehendak langit dan bumi, dan menerobos secara alami. Dalam kehidupan saya sebelumnya, meskipun saya telah menguasai banyak seni bela diri, saya sudah memilikinya. Secara alami, tidak ada proses sublimasi, dan saya tidak dapat menembus Marshal King. Ini seperti titik beku air nol, tetapi bukan berarti setelah mencapai nol, semua air dapat membeku, tetapi diperlukan inti es. Jika tidak ada inti es, bahkan jika mencapai nol, sebagian air tidak akan membeku, hanya menjadi air yang sangat dingin. Dalam proses menerobos Marshal King, persepsi kehendak seni bela diri setara dengan peran inti es, yang dapat membuat prajurit langsung dikenali oleh kehendak langit dan bumi. Artinya, jika saya tidak mengerti wasiat seni bela diri yang baru, bahkan jika saya menguasai lebih banyak wasiat seni bela diri di kehidupan sebelumnya, saya tidak bisa menerobos kerajaan Marshal King dalam kehidupan ini. Setelah mengetahui alasannya, Qin Chen tertawa getir. Sebagai Marshal Emperor di kehidupan sebelumnya, dia terlalu menguasai kehendak seni bela diri. Bahkan jika itu bukan kekuatannya, dia juga melampaui alam yang bisa dipahami oleh Marshal King biasa. Dalam kehidupan ini, seberapa sulit baginya untuk memahami kehendak baru seni bela diri berdasarkan kehidupan sebelumnya. Hanya memikirkannya, Qin Chen merasa sangat sulit. Lagi pula, jika Anda ingin memahami wasiat seni bela diri baru berdasarkan kehidupan sebelumnya, maka tingkat menakutkan dari wasiat ini harus lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya. Jika tidak, itu tidak akan berhasil. Namun, dalam kultivasinya saat ini, dia ingin memahami semacam wasiat seni bela diri yang lebih unggul dari kehidupan sebelumnya. Sulit baginya untuk melakukannya dengan mudah. Saya pikir pengalaman kehidupan lampau dapat membuat saya dengan mudah melangkah ke alam rajawu, tetapi itu semacam kendala. Senyum pahit, Qin Chen menghadapi embun tak berdaya. Namun segera, jejak ketidakberdayaan itu, lalu menghilang. Saat ini, Qin Chen memikirkan kehidupan masa lalu. Dia tidak begitu terheran-heran dalam seni bela diri, tetapi dia masih melangkah ke ranah kaisar peringkat 8 Wu. Bisakah dia bahkan tidak memahami seni bela diri yang melampaui kehidupan sebelumnya dengan begitu banyak pemahaman? Seni bela diri baru akan... Mata Qin Chen tiba-tiba memancarkan cahaya yang bagus dan berkata, di kehidupan sebelumnya, saya dapat mencapai pencapaian seperti itu. Dalam kehidupan ini, saya tidak percaya bahwa bahkan tingkat ke-7 Raja Wu tidak dapat mencapainya. Bukankah itu seni bela diri baru? Apa itu? Qin Chen menunjukkan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Qin Chen sangat jelas, ingin memahami kemauan seni bela diri baru, tidak mudah dilakukan, harus memakan waktu dan kesempatan. Pergi ke ujung peta giok dulu. Ada apa di sana? Dalam sekejap, debu Qin keluar dari gua dan terus terbang menuju kedalaman. Saat ini, Qin Chen tidak tahu bahwa ada banyak Raja Wu peringkat 7 di 7 dinasti. Mereka hanya menjarah mereka ke kedalaman gua. Dengan kedalaman debu Qin, nafas dingin menyelimutinya. Ada apa, nafas di sini? Kenapa tiba-tiba dingin sekali?
Yang mengejutkan Qin Chen, pemandangan di depannya semakin luas. Tampaknya istana bukanlah sebuah lorong, melainkan dunia yang luas. Dengan baik, tiba-tiba, mata Qin Chen tertegun. Di tanah gua batu, dia menemukan beberapa mayat kering dan senjata rusak. Bagaimana bisa ada senjata di sini? Mata Qin Chen berkilat, dan Qin Chen dapat melihat bahwa mayat dan senjata ini telah menjadi sangat bobrok. Jelas, mereka bukan yang terbaru, tetapi memiliki sejarah bertahun-tahun. Kemungkinan besar mereka adalah para pejuang yang jatuh ke langit ketika tempat rahasia surga dan kejahatan dibuka. Yang membuat Qin Chen bingung adalah sisa-sisa ini semuanya sangat lengkap, dan tidak ada luka. Jelas, ketika dia meninggal, dia tidak menderita dampak yang kuat. Jika demikian, bagaimana mereka mati? Matanya berkilat, dan sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, Qin Chen mengangkat alisnya dan segera melihat gua yang dalam di kejauhan. Bayangan melonjak seperti air yang mengalir, membentuk bayangan besar ke arah Qin Chen. Kekuatan spiritual Qin Chen tersebar. Bayangan ini sebenarnya adalah hantu gelap tanpa bentuk nyata. Mereka seperti setan dengan mata merah dan taring. Mereka merasakan darah, dan mereka datang dari segerombolan. Melihat dari jauh, bayangan itu tidak ada habisnya. Hantu? Kulit kepala Qin Chen mati rasa. Hantu-hantu ini sangat mirip dengan hantu yang pernah dia lihat di rawa Black Death dan di luar tanah misterius setan. Namun, dibandingkan dengan hantu yang telah menghilang, bayangan ini memiliki substansi dan mengeluarkan nafas cengeng, seperti hantu yang keluar dari neraka. Tidak heran gua-gua tiba-tiba menjadi sangat dingin sehingga banyak sekali hantu seperti hantu. Jadi sepertinya prajurit yang gugur di gua-gua ini juga dibunuh oleh hantu-hantu tersebut. Sejumlah besar bayangan merasakan keberadaan debu Qin, tersapu gila-gilaan, menutupi langit, padat, setidaknya ratusan. Faktanya, Qin Chen tidak takut pada hantu itu. Orang lain mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi dia memiliki banyak cara. Namun, terlalu banyak bayangan di depannya, begitu banyak sehingga dia sedikit menyeramkan. Pedang berkarat misterius muncul di tangan, dan Qin Chen membelahnya dengan satu pedang. Di atas cahaya pedang, kekuatan guntur dan darah bermekaran, dan cahaya pedang biru besar jatuh ke dalam bayangan seperti matahari biru. Boom! Guntur melonjak, cahaya pedang biru meledak, dan jaring laba-laba seperti cahaya guntur menyebar kemana-mana. Puluhan bayangan terkena cahaya guntur, dan mereka dimusnahkan dan diubah menjadi kekuatan gelap. Namun, saat berikutnya, lebih banyak bayangan datang. Mati untukku. Qin Chen mendengus dingin, dan cahaya pedang yang mengerikan meledak di tumpukan bayangan. Di mana-mana, gumpalan kekuatan gelap tersebar. Dalam sekejap, ratusan bayangan mati di bawah pedang Qin Chen. Setelah bertarung sejenak, Qin Chen tidak tahu berapa banyak bayangan yang telah dia bunuh. Namun, anehnya, jumlah bayangan tersebut tidak berkurang. Sebaliknya, mereka cenderung meningkat. Awalnya, mereka hanya hitam, dan di belakang, mereka seperti gelombang hitam. Apa yang terjadi? Qin Chen mengerutkan kening, pedang untuk membunuh puluhan bayangan, kekuatan jiwa menyebar. Melihat ini, saya tidak bisa tidak terkejut. Saya dapat melihat bahwa kekuatan gelap dari bayangan yang terbunuh tidak menghilang, tetapi dengan cepat diserap oleh sisa bayangan. Bayangan yang menyerap kekuatan gelap jelas berukuran lebih besar, lalu menggeliat, satu terbagi menjadi dua, dan berubah menjadi dua bayangan. Itu abadi. Qin Chen sakit kepala. Bayangan ini hanya bisa dianggap sebagai tingkat penghormatan bela diri di tahap selanjutnya dari tingkat ke-6. Namun, setelah kekuatan gelap diserap, ia dapat segera berpisah. Itu hanya membunuh. Baju besi iblis. Dengan kilatan cahaya di permukaan tubuhnya, Qin Chen segera muncul dengan baju besi iblis. Sejumlah besar bayangan membuka mulut ganas mereka dan merobek tubuh Qin Chen. Bentuk nihilistik jelas menyerap esensi darah Qin Chen. Namun, di bawah pertahanan Demon Armor, kekuatannya tidak bisa menembus Qin Chen. Meskipun tidak dapat menelan ki dan darah debu Qin, tetapi didorong oleh naluri, bayangan ini masih menyelimuti debu Qin dengan gila-gilaan. Lapis demi lapis, lingkaran demi lingkaran, dalam waktu singkat, terbungkus menjadi bola hitam besar.
Bola hitam itu terus berputar dan menggeliat, dan pemandangannya sangat mengerikan. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Sepertinya kamu hanya bisa menggunakan api iblis teratai hijau. Meskipun bayangan itu tidak dapat menembus pertahanan Qin Chen jelas merasa bahwa bayangan ini dengan cepat mengikis kekuatan aslinya. Selain itu, bayangan yang membentuk bola juga menarik lebih banyak bayangan di sekitarnya. Api iblis teratai hijau. Tubuh Qin Chen langsung membakar api biru. Di bawah pembakaran api iblis teratai hijau, suara keras berdering, dan bayangan terdalam yang menyelimuti tubuh Qin Chen langsung terbakar menjadi aliran asap hijau, berubah menjadi kehampaan, tanpa sisa kekuatan gelap. Sekian dulu episode saat ini. Silahkan simak kisah Martial Master selanjutnya. Yang baru bergabung di channel ini jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.